Assalamualaikum, sekarang ada bres-bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Adisa di channel YouTube Sahabat TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. 6 pertanyaan yang hari ini akan saya jawab dari pertanyaan yang sudah kita pilih yang masuk di kolom komentar. Apa saja 6 pertanyaan itu? Yang pertama dari Tika Jos, Pak Dokter, sebelum diberi obat cacing, apakah sapi harus dipuasakan dulu? Oke. Yang kedua, Agung S02, Assalamualaikum, salam ngarit. Saya punya indukan umur 4 bulan, induknya sudah kawin waktu pedet umur 2 bulan. Umur 4 bulan pedet tersebut saya jual, lalu induknya bengah terus seperti stres sampai gak mau makan, akhirnya keluar lendir bening agak putih seperti birahi. Kenapa? Penting banget. Siap, Laskar Ngarit. Dari Bilkis Naila Ramadhani, salam beras-beras. Dari Tulung Agung tanya, Pak, sapi babon saya putingnya satu membesar sebesar ibu jari kaki, yang lain sebesar ibu jari tangan. Bagaimana solusinya? Siap. Yang keempat, Trisno tahu potensi yang cepat menghasilkan dalam ternak tapi irit, itu breeding atau penggemukan sapi potong. Oke, kita jawab. Kelima, Zakia, mohon jawabannya Pak Dokter. Sapi saya mangane mboten dremban atau pilih-pilih, ada yang tidak dokoh. Solusinya gimana? Oke. Yang keenam, Wandi TBS, Dok, pedet saya mati umur 35 hari, infeksi tali pusar. Apakah pengaruh saya tarik waktu lahiran? Penting banget, Laskar Ngarit. Stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video saya supaya tetap tumbuh dan tetap bisa memberikan informasi edukasi di Laskar Ngarit semua. Matur nuwun, saya akan jawab satu persatu. Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa hari kedua. Siap. Dari Tika Jos, Pak Dokter, sebelum diberi obat cacing, apa harus dipuasakan dulu sapinya? Apa tidak, Dok? Salam dari Bali, Dok, mohon dijawab. Siap, Tika Jos. Obat cacing sebenarnya sedikit kompleks ketika kita mau membaca lebih detail tentang macam-macamnya, kandungannya, indikasi dan kontraindikasinya. Tetapi Tika Jos, Mbak Tika Jos atau Mas Tika Jos ini ya, obat cacing yang umumnya ada, baik itu Vermo, Wormzole, Flukisin, Albenol, Nemasol dan lain-lain yang ada di pasaran yang mudah kita dapatkan, itu rata-rata disarankan pemberiannya dilakukan pada saat lambung kosong. Artinya bisa pada saat siang hari ketika dia belum makan, atau pagi hari, atau ketika malam hari ketika dia tidak makan. Jadi disarankan pemberian obat cacing pada saat lambung kosong, atau ya gampangannya atau dipuasakan dulu, atau kalau tidak ya pada saat dia sedang tidak dikasih makan. Oke, siap Tika Jos, semoga bermanfaat ya. Pertanyaan yang kedua, Laskar Ngarit beres-beres, Agung S02, Assalamualaikum, salam ngarit beres-beres. Saya punya indukan, pedetnya umur 4 bulan, induknya sudah kawin, waktu pedet umur 2 bulan. Umur pedet 4 bulan, pedet tersebut saya jual, lalu induknya bengak-bengok terus seperti stres sampai gak mau makan. Akhirnya keluar lendir bening agak putih, banyak seperti birahi. Kenapa? Faktor stres bisa berpengaruh pada keluarnya lendir, Pak Bos. Lalu yang harus jenengan lakukan adalah memantau apakah 20 hari ke depan atau 21 hari ke depan keluar lendir birahi lagi. Ketika keluar lendir birahi, maka yang bisa jenengan lakukan berarti kan usia kebuntingan yang diduga 4 plus 40 hari atau anggaplah 5 bulan. Jenengan bisa melakukan pemeriksaan kebuntingan. Jadi 4 bulan ke 5 bulan jika dilakukan pemeriksaan kebuntingan, insya Allah sudah teraba meskipun posisinya agak ke bawah.
Sekarang hari. Jadi tunggu sampai 21 hari dari keluar lendir itu. Jika ternyata nanti keluar lendir lagi, bisa jadi itu birahi. Jenengan bisa langsung manggil dokter, bisa manggil mantri, jenengan lakukan pemeriksaan. Jika memang bunting ya dipertahankan, dirawat dengan baik. Jika memang tidak bunting ya sudah, dikawinkan lagi di birahi kedua atau ketiga. Siap. Semoga mampu menjawab kegalauan Mas Agung SO02. Dan pertanyaan yang ketiga, Bilkis Naila Ramadhani. Salam beras-beras Pak Dokter, Nurholis dari Tulungagung. Mau tanya, Pak, sapi babon saya putingnya yang satu membesar sebesar ibu jari kaki, yang lain sebesar ibu jari tangan. Bagaimana solusinya, Dok? Terima kasih. Siap. Bisa jadi itu merupakan gejala awal dari mastitis atau radang dan infeksi pada ambing atau kelenjar susu atau puting. Biasanya awalnya dari bengkak di puting. Nah, kalau posisinya sapi yang jenengan ini menyusui, maka harus segera dilakukan pengobatan. Biasanya ada berbagai macam pengobatan. Ada dua jenis mastitis. Mastitis yang menular dan mastitis yang tidak menular. Jenengan bisa tanyakan itu ke Pak Dokter yang menanganinya nanti. Nah, jika itu terjadi pada sapi yang sedang menyusui, maka segera lakukan pengobatan agar bisa segera sembuh dan tidak menyebar. Karena kalau menyebar nanti susah dan bisa permanen. Jadi ketika yang bengkak baru putingnya, itu baru gejala awal masuknya ya luka, pecah, dan ada bakterinya. Oke, konkret segera panggil dokter agar dilakukan pengobatan. Dan misalkan sapinya jenengan posisi masih menyusui, maka yang bisa jenengan lakukan adalah membantu memerah susu pagi sore, susu yang rusak, susu yang berdarah, agar berganti susu yang baru. Tapi konkretnya lakukan pengobatan segera, karena mastitis begitu menyebar itu bisa berbahaya dan bisa menimbulkan sepsis dan kematian pada induk. Siap. Pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan yang banyak yang ditunggu-tunggu oleh Laskar Ngarit. Trisno tahu potensi yang cepat menghasilkan apa ini? Ana apa duit ya? Dalam ternak sapi yang irit biaya dengan metode breeding atau sapi potong. Pak Tris tahu Nganjuk. Siap. Dengan irit biaya, Pak Bos. Irit biaya. Cepat irit biaya. Waduh, repot ini. Irit biaya tapi minta cepat, atau dengan gimana caranya? Dengan irit biaya yang tercepat apa? Beli sapi kecil-kecil, Bos. Jenengan beli sapi kecil-kecil, jenengan kasih obat cacing, jenengan genjot hijauan minimal 10-12% dari berat badan. Syukur-syukur kalau mau ngasih konsentrat, tapi irit ya terserah lah ya, kasih konsentrat. Begitu dia nanti lebih gede bisa dijual. Itu lebih cepat, 3-6 bulan bisa menghasilkan uang. Tapi kalau seandainya breeding cukup lama. Tapi kalau ngomongnya cepat, breeding itu nggak bisa cepat, Bos. Breeding paling tidak 1 tahun bunting, ya toh. 1 tahun harus tumbuh dulu si anak ini baru dijual. Kalau breeding itu lama. Tapi kalau misalkan dengan pengen cepat, ya penggandaan. Beli sapi kecil yang kurus, gede dijual jadi 2, dijual jadi 2. Oke, siap. Sebentar, ada telepon dari pasien. Saya pause dulu ya. Halo Laskar Ngarit, itu tadi ada telepon dari Mas To Gembyang yang melaporkan sapinya dingklang dan ambruk, minta dikunjungi. Siap, kita lanjutkan. Jadi begitu Mas Trisno tahu. Mas Trisno tahu yang bisa jenengan lakukan adalah mengevaluasi potensinya jenengan. Kalau ada hijauan, kalau ada comboran, ya itu bisa sangat enak digunakan untuk pengemukan. Tapi jika irit dan cepat, konkretnya beli sapi kecil yang kurus, berikan obat cacing, suntik kesehatan, genjot nutrisi hijauan minimal 10-12% berat badan. Begitu gemuk, jenengan dol, dadake loro. Dilawat lagi 6-8 bulan, begitu gemuk, jadikan lagi 2, itu lebih cepat. Itu sih versi saya. Siap, karena ada beberapa teman yang berhasil dengan cara seperti itu. Prinsipnya, ketika beli jangan terlalu mahal, dan ketika jual menunggu momen di mana harga sapi lagi kuat. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang kelima, Zakia, mohon jawabannya Pak Dokter. Sapi saya mangane mboten dremban atau mboten jokok atau pilih-pilih. Mungkin ada saran agar lahap mangannya Pak Dokter. Oke, siap. Yang bisa jenengan lakukan yang pertama, memberikan obat cacing pada sapinya jenengan. Oke. Yang kedua, memastikan umur berapa. Jangan-jangan lagi poel.
Oke, yang ketiga, jangan-jangan minta kawin. Oke, yang keempat, pastikan sapinya sehat, karena kalau sapi sehat rumusnya tidak ada indikasi tidak mau makan. Kalau sapinya dengan makannya pilih-pilih, berikan obat cacing dulu. Yang kedua, bisa menggunakan pancingan, berikan garam pada rumputnya. Beberapa peternak kasih garam di rumputnya langsung wok seperti itu juga bisa. Oke, yang lainnya jenengan bisa menggunakan apa istilahnya? Tetes tebu bisa jenengan gunakan untuk meningkatkan rasa dan palatabilitas. Oke, bisa jenengan gunakan juga selain tetes tebu, EM4 juga bisa digunakan, fermentasi dulu nggak apa-apa. Nah, jenengan bisa mencoba mencacah atau mencoper atau menghaluskan rumputnya. Kadang-kadang sapi males makan karena terlalu panjang atau terlalu berat atau terlalu sulit untuk dikunyah. Itu solusi dari saya. Gunakan garam, pastikan sudah diberikan obat cacing, pastikan kondisinya sehat. Oke, selain itu jenengan bisa menggunakan garam, menggunakan tetes tebu, menggunakan EM4 atau mencacah rumputnya. Semangat! Pertanyaan yang keenam, pertanyaan yang terakhir, Wandi TBS. Dok, pedet saya mati umur 35 hari. Infeksi tali pusar. Apakah pengaruh saya tarik waktu lahiran? Oke, saya jelaskan. Infeksi tali pusar kok bisa menyebabkan mati? Nah, sini. Tali pusar itu ada 3 saluran. Saluran ke saluran pencernaan, saluran ke sistem peredaran darah, dan saluran ke pernafasan. Gejala yang muncul ketika ada infeksi itu lain-lain, Pak Bos. Nah, jika dari saluran ini ternyata dia menunjukkan gejala dia menunjukkan gejala sesak nafas, maka pneumonia penyebabnya. Jika dia menunjukkan gejala diare, maka saluran pernafasan, saluran pencernaan yang terinfeksi. Tapi jika dia tiba-tiba kaku, tiba-tiba tidak enak dipegang, bau, dan tiba-tiba dingin, maka ini sepsis, masuknya ke sistem peredaran darah, infeksi yang ada dari tali pusar itu. Sedangkan dari infeksi tali pusar itu sendiri, jika terjadi sepsis, ya menyebar Laskar Ngarit. Oke, jadi kesimpulannya adalah infeksi tali pusar ini tidak sesederhana yang jenengan bayangkan. Infeksi tali pusar ini bisa menyebabkan sepsis. Sepsis itu infeksi bakteri yang menyebar di peredaran darah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hasil ditarik? Walau alam saya tidak tahu proses penarikannya seperti apa. Cuman yang saya tahu proses penarikan ketika memang dia putus dan setelah itu dirawat dengan baik, itu tidak ada masalah. Siap? Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada. Itu tadi 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang berhasil kita pilih dan kita bahas. Semoga bisa memberikan edukasi dan informasi tambahan kepada Laskar Ngarit semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau jawaban yang kurang lengkap dan memadai. Banyak sekali sumber kebenaran. Di sini bukan satu-satunya sumber kebenaran, maka lebih terbuka, banyak sekali channel-channel yang sifatnya edukasi dan lain-lain. Silakan disimak dan diambil yang baik, dan jangan diambil jika itu tidak memberikan manfaat. Matur nuwun Laskar Ngarit Bras-Bras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bras-Bras, semangat.